adik-adik. Halo, ketemu lagi nih sama Lo Sofia di sini. Apa kabar nih semuanya adik-adik? Lo harap kita semua sehat selalu ya. Nah, siapa nih di sini yang udah pada siap untuk memuji Tuhan? Walaupun kita nggak ketemu secara langsung, tapi kita tetap semangat ya untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, sekarang yuk sama-sama kita mau nyanyiin Matahari Bersinar Terang. Sambil bangkit berdiri, pakai gerakannya ya. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita memuji nama Tuhan yang esa, memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kembali kami boleh beribadah sekolah minggu. Ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam satu minggu ini sampai saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati setiap anak-anak-Mu untuk boleh mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan sungguh-sungguh untuk memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau memimpin ibadah sekolah minggu ini dari awal hingga akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak semuanya masih sukacita kan untuk memuji Tuhan? Masih tetap semangat. Kita punya Tuhan Yesus yang begitu baik sama kita. Yuk sama-sama kita nyanyiin adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Adalah
saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk siapin hati kita, diri kita untuk mau siap mendengarkan firman ya. Yuk sama-sama kita nyanyikan firman Tuhan, ku dengar. Shalom anak-anak, bagaimana kabarnya? Lause berdoa semoga anak-anak semua sehat ya. Hari ini Lause senang sekali karena kita bisa kembali berkumpul bersama-sama, melihat dan belajar dari firman Tuhan. Hari ini kita belajar tentang satu tema, yaitu tentang Yesus berdoa di Taman Getsemani. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami pada hari ini bisa belajar bertemu di YouTube channel untuk sama-sama mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, membuka hati kami sehingga kami semua mengerti dan mentaati kebenaran firman Tuhan itu lewat hidup yang benar, hidup yang taat, hidup yang berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Nah, sebelum Lause cerita, Lause mau ajak seorang anak. Ini dia. Ini anak Lause namanya Janet. Nah, Lause mau cerita. Janet. Ya. Beberapa hari kemarin Janet tegang ya? Iya. Kenapa? Karena ada penilaian tengah semester. PTS ya di sekolah ya? Iya. Dan waktu mau PTS itu Janet ngapain? Berdoa. Berdoa? Iya. Jadi lebih sering berdoanya ya? Jadi lebih sering anak-anak, kenapa yuk? Karena Janet khawatir nilainya nggak bagus. Janet takut nggak naik kelas kalau nilainya jelek. Nah, jadi Janet datang sama Tuhan, berdoa, mohon pimpinan Tuhan, dan Janet sendiri juga belajar ya. Iya. Karena Janet khawatir, Janet takut, akhirnya Janet berdoa ya. Oke, terima kasih Janet. Nah, anak-anak sekalian, semua orang yang percaya kepada Tuhan cenderung seperti demikian. Kalau kita punya tantangan, punya masalah, kita datang cari Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan agar Tuhan bisa memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar supaya kita semua bisa mengatasi masalah kita. Nah, ini hal yang memang lumrah terjadi. Biasa terjadi bagi setiap orang yang percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Nah, Lause mau masuk ke teks Alkitab kita hari ini. Di dalam teks Alkitab kita dikatakan Tuhan Yesus sebelum ditangkap dan kemudian disiksa dan disalibkan, Tuhan Yesus juga berdoa. Tapi ngomong-ngomong, kenapa Tuhan Yesus berdoa? Padahal kan Tuhan Yesus Tuhan. Nah, Tuhan Yesus pada waktu itu sedang punya beban yang sangat berat. Tuhan Yesus walaupun dia Allah, dia tetap adalah manusia juga. Dia 100% Allah, dia 100% manusia. Nah, di dalam kemanusiaannya sama seperti kita, Tuhan Yesus juga mengalami kegentaran. Mengalami, sebentar lagi
semua dosa-dosa umat manusia dia harus tanggung dengan mati di atas kayu salib. Wah, berat sekali. Lalu saya ceritakan satu cerita tentang seorang anak bernama Badu. Nah, Badu ini satu waktu pergi ke minimarket. Di minimarket ya seperti anak-anak tahu, tempatnya seringkali ya yang menjaga cuman 2-3 orang. Nah, Badu ini lihat kiri kanan. Badu ini kebetulan pengen sekali coklat. Tapi sayang nih uangnya kalau dibeliin coklat, ya mumpung nggak ada yang lihat, ambil aja, masukin kantong. Dia lihat, nggak ada orang. Penjaganya lagi sibuk. Akhirnya dia ambil coklatnya, dia masukkan ke kantong. Dia pura-pura belanja yang lain. Akhirnya dia ke depan, ke kasir. Nah, di kasir dia cuman bayar barang yang murah, tapi coklatnya dia sembunyikan. Tetapi di kasir itu, kasir sudah dikasih tahu. Ada yang kasih tahu kasir, ternyata temennya yang di belakang. Temen yang di belakang memperhatikan lewat CCTV, anak-anak. Jangan salah loh, walaupun kelihatannya nggak ada orang, tapi ada CCTV. Wah, dia laporkan ke kasir. Akhirnya kasir tanya, "Dek, yang adek beli ini aja?" "Iya, ini aja." "Oke, tapi adek ada nggak barang lain yang belum dibayar, tapi adek ambil?" "Enggak, ini aja." "Oke, tadi ada yang kasih tahu saya kalau adek ambil coklat. Boleh nggak adek ke pinggir yuk? Adek ke pinggir dulu. Adek ambil coklat tapi belum bayar." Wah, si Badu ketakutan. Waduh, ketakutan sekali. Aduh. Udah nggak apa-apa dek. Yuk kita ke pinggir dulu. Adek, sebentar kita ngobrol-ngobrol. Oh, Badu hatinya makin takut. Aduh, ketahuan deh. Dia mencuri coklat. Aduh, gimana ya? Tuh, dia uangnya nggak cukup juga. Tadi udah dibayarin buat barang yang itu. Gimana akhirnya? Aduh. Tapi tiba-tiba terdengar suara di belakang. Pak, saya bayarkan coklat itu. Saya yang bayar." Si Badu kaget. Itu siapa di belakangnya? Oh, ternyata ada bapak tetangganya. Aduh, si om ini yang bayarin. Bener, kasir itu bilang, "Bener pak, bapak yang mau bayarin ini?" "Iya, ini tetangga saya, anak teman saya." Akhirnya dibayarin. Akhirnya Badu bisa pulang. Badu nggak jadi dihukum. Kalau nggak, Badu bisa ditangkap dan kemudian terima hukumannya karena mencuri. Tapi bersyukur ada tetangga Badu. Om tetangganya itu membayar apa yang Badu harusnya terima sebagai hukumannya. Nah, anak-anak kurang lebih seperti demikian Tuhan Yesus itu membayar hutang dosa kita. Ketika kita melakukan dosa, melakukan kesalahan, sebenarnya kita punya hutang. Dan itu harus dibayar. Kita mencuri, kita mencontek, kita jahil, kita seringkali meledek teman kita keluar kata-kata kasar, kita melakukan sesuatu yang tidak baik kepada teman kita. Itu semua adalah dosa. Dan dosa itu harus terima hukumannya. Harus dibayar. Biasanya kalau orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi pada waktu itu, untuk penghapusan dosa mereka bawa hewan. Mereka bawa hewan kurban yang kaya, bisa bawa lembu, atau bawa domba, atau bisa bawa kambing. Tapi kalau yang nggak punya uang, mereka bisa bawa burung merpati, burung tekukur seperti itu, untuk menghapus dosa mereka. Dan domba itu, atau hewan itu disembelih, keluarlah darah. Dan darah itu sebagai tanda pendamaian. Nah,
Tuhan Yesus itu akan mati di kayu salib sebagai kurban penghapusan dosa kita semua. Semua dosa manusia ditanggungan kepada Dia. Oleh sebab itu Tuhan Yesus merasa, aduh, berat sekali. Oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, Tuhan Yesus, ya Bapa, sekiranya kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Tuhan Yesus berdoa itu 3 kali. Sebelumnya Tuhan Yesus titip pesan ke murid-muridnya, berjaga-jagalah, jangan tidur ya, berjaga-jagalah. Ternyata mereka tidur. 3 kali Yesus temukan mereka seperti itu. Tapi 3 kali juga Yesus berdoa seperti demikian. Ya Bapa, sekiranya kalau bisa. Wah, doanya Tuhan Yesus itu luar biasa. Adik-adik bisa lihat di gambar ini. Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Waktu itu bulan purnama. Kenapa bulan purnama? Karena memang itu di tengah-tengah bulan. Kalau bulan itu disebut bulan Ab. Tapi setelah bangsa Israel keluar dari penawanan di Babelonia, mereka kemudian menamakan bulan itu bulan Nisan. Bulan yang pertama. Nah, tanggal 14 itu mereka merayakan Paskah. Dan pada waktu sebelum Yesus ditangkap itu mereka mau merayakan Paskah. Itu bulan purnama. Wah, bulan malam itu terang sekali. Di Taman Getsemani. Yang tempatnya tidak terlalu jauh dari Betania. Nah, adik-adik ingat ya. Minggu lalu, adik-adik kan belajar. Di Betania Tuhan Yesus itu dibasuh kakinya. Ada yang melakukannya, mempersiapkan untuk kematiannya. Nah, anak-anak sekalian, Tuhan Yesus pada waktu itu berdoa. Dan Dia percaya Allah Bapa akan tetap memimpinnya. Apapun yang terjadi, kehendak Bapa, Dia akan ikuti. Dia akan maju. Walaupun berat, Tuhan Yesus tetap akan jalani. Dia percaya bahwa apa yang Bapa rencanakan, apa yang Allah Bapa kehendaki, itu yang terbaik. Sehingga Tuhan Yesus menyerahkan dirinya. Dia ketika berdoa seperti demikian, walaupun di dalam kesusahannya, di dalam ketakutan dan kegentarannya, tetapi Tuhan Yesus percaya Allah Bapa akan tetap menolongnya, bersamanya, menggenapkan rencana Bapa untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Nah, lewat berdoa di Taman Getsemani, Tuhan Yesus dapatkan kekuatan baru. Tuhan Yesus tahu apa yang harus dilakukan. Tuhan Yesus tetap maju mengikuti rencana Bapa. Meskipun murid-murid tidak mengerti. Murid-murid tertidur. Murid-murid yang diminta untuk berjaga-jaga malah tertidur. Tetapi luar biasa. Tuhan Yesus karena tahu Dia harus menyelesaikan tujuannya, tugasnya datang ke dalam dunia ini. Dia mendapatkan kekuatan lewat doa. Nah, Lause percaya, anak-anak pun ketika berdoa, anak-anak akan dapatkan kekuatan dari Tuhan. Apapun masalah, tantangan yang anak-anak hadapi, datanglah dalam doa kepada Tuhan. Seperti tadi anak Lause, Janet, dia tahu, sebentar lagi akan hadapi PTS, penilaian tengah semester. Ini menentukan, karena semester ini menentukan kenaikan. Dan dia jadi lebih rajin. Minta Lause sebelum ini, Pih, doa yuk. Tumben-tumbennya gitu, sering ngajak Lause doa. Tapi Lause ngerti, Janet butuh pertolongan Tuhan. Jadi kita semua juga seperti itu. Jangan ragu-ragu untuk datang berdoa kepada Tuhan. Percaya Tuhan pertolongan kita.
Dan lewat doa kita semakin tahu sebenarnya apa rencana Tuhan, apa kehendak Tuhan. Untuk kita yakin, lakukan yang kita bisa, lakukan yang kita mampu. Janet harus belajar, ya, dia belajar, dia bayar harga, kurangi jam mainnya, dia lakukan. Anak-anak juga bisa seperti itu. Anak-anak tahu ada sesuatu, datang kepada Tuhan. Serahkan semua pergumulan kita, masalah kita, apa yang membuat hati kita berat, datang kepada Tuhan. Dan Dia akan berikan kelegaan kepada kita. Percayalah, lewat berdoa kita juga semakin mengenal Tuhan. Semakin mengenal apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu, bersama mari kita terus belajar berdoa, belajar percaya, belajar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan mengikutinya dengan taat. Apa kehendak Allah, pasti yang terbaik buat kita. Langsung terus berdoa buat anak-anak. Tetap tekun, walaupun pandemi belum berakhir, kita tetap tekun berdoa. Yakinlah Tuhan akan membawa kita mendapatkan selalu kekuatan yang baru. Untuk yakin bersama dengan Tuhan kita bisa. Bersama dengan Tuhan, Tuhan akan berikan yang terbaik buat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih lewat pelajaran Tuhan Yesus yang berdoa di Taman Getsemani. Kami tahu bahwa apapun hal yang berat yang harus kami hadapi, ketika kami datang di dalam doa, kami dikuatkan, kami dimampukan, dan kami semakin tahu kehendak Tuhanlah yang utama di dalam hidup kami. Karena itu, pimpin kami ya Tuhan, dan bawa kami untuk belajar, untuk semakin tahu, semakin mengerti apa yang Tuhan inginkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Yuk kita siapin persembahan kita. Kita beri yang terbaik buat Tuhan kita. Kita nyanyiin lagu Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah berikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Nah, saatnya kita akan berdoa persembahan. Doa persembahan hari ini akan dipimpin oleh adik Clarissa Jetro. Doa persembahan. Tuhan Yesus, kami kembali lagi mengucapkan syukur atas berkat dan cinta kasih Tuhan Yesus kepada kami. Sebagai bukti ungkapan syukur, kami telah memberikan persembahan ini. Terimalah persembahan kami ini untuk membantu membangun kerajaan surgamu. Dan ajarkanlah kami untuk terus mengucapkan syukur kepadamu, Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Losok punya pengumuman nih. Karena udah 1 tahun lamanya kita nggak saling bertemu secara langsung, nah Losok buat satu acara yaitu Temu Kangen bersama adik-adik semua. Kita di situ akan ngobrol bareng, terus main games bareng, games quiz Alkitab. Nah, adik-adik jangan lupa ya, acara Temu Kangennya itu akan diadakan hari ini, tanggal 21 Maret, pukul 10.30 melalui Zoom. ID Zoom-nya akan dikirimkan di grup orang tua SMGK Cibubur. Suruh mama papa kalian cek di situ ya.
Jangan lupa adik-adik untuk gabung di acara temu kangen tersebut. Nah, dan juga sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Paskah kita akan diadakan tanggal 4 April pukul 10 secara online juga ya, melalui YouTube. Jangan lupa adik-adik untuk ikut ibadah Paskah. Nah, sampai di sini pengumumannya. Untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, yuk sama-sama kita naikkan pujian Bapa. Terima kasih. Kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan boleh terus menyertai dan memimpin kami dalam aktivitas kami ke depannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Kita ketemu lagi di ibadah minggu depan ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.